Oke teman-teman, hari ini saya akan sharingkan kepada kita semua mengenai penemuan senyawa obat atau penemuan obat baru gitu. Nah, bagi hari ini yang teman-teman mengkonsumsi obat, bagi yang penasaran bagaimana sih obat itu dibuat, ya, bagian obat itu dibuat sampai hari ini ada di tangan kita yang siap untuk kita konsumsi, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa penasaran, ini adalah salah satu video yang tepat untuk Anda. Dan bagi teman-teman yang suka tentang ilmu kefarmasian yang seperti ini, silakan klik tombol subscribe. Dan kalau teman-teman suka tentang video seperti ini, silakan klik juga like-nya. Dan jika teman-teman merasa ini video bermanfaat untuk kalian, silakan bagikan ke teman-temannya. Oke? Perkenalkan, nama saya Nyoman Rudy. Saya adalah mahasiswa farmasi. Oke, hari ini saya akan sedikit sharingkan kepada kita semua mengenai sintesis senyawa obat baru, ya. Sintesis senyawa obat baru. Kita mulai dari sintesis senyawa lead, gitu. Senyawa lead itu adalah senyawa yang bermanfaat sebagai bahan obat, gitu ya. Nah, dan di sini untuk sintesisnya ada dua caranya, yaitu menggunakan HTS atau yang kita biasa lakukan di laboratorium, atau juga bisa menggunakan komputer, yaitu menggunakan kimia kombinatorial, ya. Oke. Dan yang kedua yang harus kita lakukan sebelum kita mensintesis senyawa obat baru adalah kita mengidentifikasi karakterisasi suatu target, gitu. Jadi penting sekali kita untuk mengetahui targetnya kita dulu, gitu. Kita harus tentukan target. Nah, misalnya kita mau mencari antivirus untuk COVID-19. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita harus tentukan dulu targetnya. Kita identifikasi dulu. Ya. Habis itu kita memasuki tahapan yang namanya pengembangan obat. Nah, pengembangan obat itu terbagi jadi dua jenis, teman-teman. Yang pertama uji praklinik dan uji klinik, ya. Uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik sendiri ini adalah yang dilakukan di laboratorium. Ya, apa yang diujikan, gitu. Yang kita ujikan adalah farmakokinetik, yaitu bagaimana proses perjalanan obat, toksikologi, bagaimana obat ini toksin tidak menimbulkan efek racun atau enggak, dan farmakodinamik, bagaimana obat ini dapat menyembuhkan, gitu ya. Oke, saya akan menggunakan bahasa yang bukan terlalu kefarmasian sehingga kita bisa memahaminya lebih gampang, ya. Oke, yang kedua itu adalah uji klinik. Setelah melalui uji praklinik, kita melakukan uji klinik, yaitu uji untuk memastikan obat kita aman, gitu. Oke, dan saya akan jelaskan mengenai uji klinik ini di slide-slide berikutnya, gitu ya. Kita lanjut dulu ke penemuan obat. Ya, seperti yang kita katakan tadi, penemuan obat itu kita harus tentukan targetnya dulu. Apa sih yang kita mau temukan? Obat untuk apa sih, gitu. Nah, supaya kita jelas, penemuan obatnya harus jelas. Ya, kita juga harus jelas dong, gitu ya. Oke. Dan setelah melalui identifikasi, kita lanjutkan ke uji praklinis. Apa sih yang diuji? Yaitu toksikologi. Karena ini penting banget, teman-teman. Kita harus menguji toksikologi atau tingkat toksinnya. Nah, jangan sampai obat yang kita minum itu nggak menimbulkan efek terapi, malah efek toksin, bukannya sehat malah mati. Wah, itu kan berabe urusannya, bener nggak? Nah, maka dari itu kita harus uji toksikologi dan uji farmakologi. Uji farmakologi ini kita lihat efeknya pada hewan coba, gitu. Oke, dan setelah itu kita melakukan investigational new drug. Kita identifikasinya di mana? Kalau di Indonesia, kita identifikasinya melalui Badan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, di sini apa yang diuji, teman-teman? Di sini ada dievaluasi kembali.
ini dilihat dulu, ada nggak kandungan-kandungan berbahayanya, ada nggak senyawa-senyawa yang dapat menurunkan daya tahan kita atau apa gitu. Nah, sehingga obat yang dikeluarkan nanti melalui BPOM ini benar-benar aman untuk kita gunakan. Jadi hati-hati banget kalau misalnya membeli obat secara ilegal yang tidak ada BPOM-nya gitu ya. Dan dari BPOM ini akan mengeluarkan obatnya kita atau dari salah satu industri. Nah, misalnya saya nih buat obat. Nah, saya udah identifikasi, udah praklinik. Nah, sekarang saya mau lanjutkan ke investigational new drug dari BPOM. Nah, obat saya itu bisa keluar dalam waktu setidaknya 6 bulan untuk dipasarkan. Udah lulus keamanannya dari BPOM ya. Oke. Nah, ini yang saya akan jelaskan mengenai clinical studies maksud saya. Clinical studies yaitu melalui 3 fase, teman-teman bisa lihat di layar. Oke, ini yang fase 1. Fase 1 itu menggunakan 20 hingga 100 relawan yang sehat ya. Relawan yang sehat. Apa sih perbedaan dari ketiga fase ini? Yaitu kita bisa lihatnya melalui yang berikut ini, melalui jumlah apanya? Jumlah relawan yang digunakan dan waktunya juga ya. Kalau fase 1 20 sampai 100 relawan, waktunya 6 bulan sampai 1 tahun tuh. Lumayan lama ya. Dan di sini kita menentukan obat ini aman nggak digunakan gitu ya. Dan kita juga melihat durasi obatnya, teman-teman. Kita melihat durasinya. Obat ini seberapa lama bertahan dalam tubuhnya kita ya. Oke, baru kita setelah itu sedapatan hasilnya, baru kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase klinik yang kedua, yaitu menggunakan relawan 100 hingga 500 orang. Ini orang yang digunakan nih punya sakit tertentu gitu. Dan penelitian 6 bulan sampai 1 tahun. Sama ini menggunakan placebo. Placebo itu artinya pembanding antara orang yang sehat dan orang yang sakit. Gimana sih efek obatnya gitu ya. Nah, yang ke nextnya adalah kita tahu nih obat ini gimana sih efeknya gitu. Kita mengetahui efek obatnya gitu. Obatnya ini menimbulkan efek terapi enggak gitu. Oke, baru setelah itu kita masuk ke fase 3, yaitu fase 3 ini menggunakan lebih banyak lagi orang, yaitu 1000 sampai 5000 orang. Wah, kebayang nggak? Hanya untuk penelitian tuh kita menggunakan banyak sekali sampel, keren ya. Oke, dan waktunya ini teman-teman 1 sampai 4 tahun. 4 tahun, sorry. 4 tahun. Jadi kita gabungkan 1 tahun, fase 2 1 tahun, fase 3 4 tahun, 6 tahun guys. Baru melewati fase ini, baru kita bisa minum obatnya. Dan di sini yang kita mau ketahui tentang efek obatnya gitu. Jadi obat-obat yang kita konsumsi hari ini ternyata profesor kefarmasian itu udah buatnya berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Ya, kita wajib berterima kasih lah pada mereka. Oke, kita next dulu. Dan kita masuk ke formulasi. Nah, kalau di formulasi ini kita mulai menentukan bentuk sediaan apa sih yang cocok gitu. Bentuk sediaan itu ada yang solid, padat ya, atau yang ada yang cair, ada yang semi solid, ada juga sediaan steril gitu. Dan ini metode sintesisnya gimana? Ada namanya emulsifikasi, ada ekstraksi dan lain-lain ya. Oke. Dan metode pemeriksaan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di metode administrasinya. Metode administrasi itu pemberian obat gitu. Pemberian obat itu ada 4 caranya.
ada secara umumnya saja ya. Ini ada yang disuntikan, yaitu parenteral, oral, dan bukal. Bukal itu yang dimasukkan di sela pipi dan gusi gitu teman-teman. Dan nasal yang dihirup ya gitu. Dan evaluasi stabilitas. Yang ini kita uji adalah kita evaluasi kembali sifat fisika dan kimianya. Dia kalau sifat fisika itu dia bakal hancur nggak dalam suhu segini, dia bentuk sediaannya aman nggak gitu, masalah fisiknya. Kalau kimianya dia bisa berinteraksi nggak dengan yang lainnya gitu. Jadi kita evaluasi baik secara fisika maupun kimia gitu ya. Oke. Nah, tidak semua ekstraksi pembuatan obat baru itu berjalan sempurna dan menghasilkan obat. Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam penciptaan obat baru. Yaitu penyebab yang pertama adalah poor biopharmaceutical properties, yaitu buruknya properti biofarmasetikal. Ini mempengaruhi sampai 40% kegagalannya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan alat-alat farmasetikal yang bagus ya, supaya hasil yang kita dapat ya bagus. Yang kedua ada lack of effective, yaitu toksik. Kadang-kadang obat yang kita buat ini masih toksik. Nah gitu. Jadi kita juga itu juga menjadi salah satu faktor kegagalan pembuatan obat karena toksik. Karena obat itu nggak boleh toksik dan berbagai macam alasan-alasan lainnya. Oke, jangan terlalu beralasan ya. Oke. Nah, ini sifat fisika dan kimia penting dalam pemilihan bahan aktif dalam obat. Itu API gitu. API itu ada singkatannya ya, dan saya lupa tuh singkatannya, nanti aku taruh di deskripsi saja. Oke, yang pertama adalah solubility, kelarutannya. Nextnya itu dia larut lemak atau larut air, hidrofilik atau hipofilik, dia takut air atau suka air gitu ya. Dan juga ada polimerasinya gimana, stability-nya gimana, dan partikelnya kayak gimana, dan pKa-nya. Ya kita harus tahu bagaimana sifat fisika yang bagus untuk pembuatan obat. Nah gitu ya. Sini kelihatan nggak sih? Oke, kita next aja dulu ya. Oke, yang di sini ada formulasi. Formulasi ya. Dan formulasi itu banyak kaitannya dengan eksipien yang Oke, kita lanjutkan dari formulasi, yaitu penggunaan eksipien. Eksipien yang digunakan itu seperti apa sih gitu. Eksipien itu apa sih? Jadi eksipien itu adalah bahan yang kita gunakan untuk membantu melengkapi obat itu. Misalnya bobotnya nggak cukup, kita makan eksipien supaya cukup. Misalnya kan ada obat yang pahit, rata-rata obat pahit sih. Nah, untuk menutupi rasa juga bisa kita menggunakan eksipien. Untuk kelarutan, untuk pemecah, penghancur, semuanya itu kita menggunakan eksipien. Ya, oke. Next, oke, di sini tahap formulasi. Kita lanjut aja ke pengembangan formulasi ya. Pengembangan formulasi itu ada beberapa fasenya, yaitu yang pertama variasi eksipien. Nah yang kayak tadi itu eksipien lagi ya, karena emang eksipien itu emang penting dalam pembuatan obat ya. Dalam pembuatan obat itu memang eksipien itu penting gitu. Dan metode prosesnya gimana ya, ekstraksi itu, formulasi itu ada dari ekstraksi, terus fraksinasi, isolasi, yang kayak gitu-gitu ya. Nanti selengkapnya nanti silahkan tulis di kolom komentar untuk kita bahas bersama ya. Dan mengidentifikasi metode disolusi yang efektif gitu ya. Dan
Kita baru setelah itu kita dapatkan produk akhir ya. Oke, next. Dan ini adalah upaya berkolaborasi. Nah, gini loh guys. Kolaborasi itu di mana-mana itu penting gitu. Kolaborasi itu penting. Dalam pembuatan obat juga kita perlu namanya kolaborasi. Ini ada kolaborasi dari ahli farmasi, yaitu ahli farmasi fisik, ahli farmasetika, dan ahli farmakologi. Ini dia berkolaborasi untuk menentukan sistematik secara sains yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga muncullah dua metode yang digunakan agar mempermudah ekstraksi, yaitu apa? Bukan untuk mempermudah bagaimana caranya kita mengujikan obat. Ada teknik in vitro dan in vivo. In vitro itu apa? In vitro itu kita mengujikan menggunakan hewan coba atau diujikan dalam tubuh gitu ya. Nah, diujikan dalam tubuh menggunakan hewan coba. Nah, kalau in vivo itu kita diujikan menggunakan alat di luar tubuh. Alat yang digunakan adalah alat disolusi namanya. Itu alat disolusi, misalnya kita mau menguji obat, gimana obat ini dalam lambungnya kita. Jadi kita buat suasana asam dalam alat disolusi itu, baru kita masukkan obatnya kita gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana apa yang terjadi pada obat kita ketika berada dalam lambung. Oke, ini adalah presentasi terakhir dari slide saya. Jadi kalau ada yang belum jelas, silahkan dituliskan di kolom komentar untuk kita bahas bersama. Nah, dan menurut teman-teman, jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan, di-share ke teman-teman terdekat kita. Nah, jadi itu dia bagaimana obat itu sampai ke tangan kita. Ternyata paling tidak harus dalam waktu 6 tahunan tuh. 6 tahunan bahkan lebih untuk bisa obatnya sampai ke tangannya kita, teman-teman. Oke, jadi terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini, dan sampai jumpa di presentasi saya berikutnya. Terima kasih.